Pemirsa, baru saja telah dilaksanakan rapat paripurna ke-11 masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024 yang secara langsung dibuka oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dan tadi disampaikan oleh Puan Maharani bahwa masa persidangan 3 kali ini berlangsung mulai hari ini tanggal 16 Januari. Dan Puan tadi juga menyampaikan bahwa DPR RI di tahun politik ini akan tetap menjalankan kinerjanya secara maksimal, baik dari sisi anggaran, legislasi maupun pengawasan. Dan sudah bersama dengan saya Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Putu Supatmarudana dari fraksi Partai Demokrat, yang akan kita wawancarai terkait dengan kinerja DPR RI di tahun politik ini. Ya, Pak Putu, tadi disampaikan oleh Ketua DPR RI bahwa DPR RI tahun politik ini akan tetap berkomitmen menjalankan kinerjanya secara maksimal, walaupun kita tahu bahwa masa sidang ketiga ini akan berlangsung secara singkat. Tapi bisa disampaikan bahwa komitmen DPR akan seperti apa nih Pak? Jadi baik, pertama dan utama tentu kami mewakili dari DPR RI atau Parlemen Indonesia, khususnya Badan Kerjasama Antar Parlemen, mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kita ingin terus memberikan kontribusi dan bakti kita untuk negeri melalui parlemen atau DPR RI. Nah, tentu komitmen DPR pada kali ini memang sangat berbeda ya, karena ini tahun politik. Sebentar lagi, mungkin kurang dari 30 hari lagi, kita akan memasuki pesta demokrasi. Proses pemilu yang memang sangat penting dalam membangun demokrasi, dan tentu kita berharap seluruh rakyat tentu akan hadir dalam pesta demokrasi ini, karena kehadiran rakyat untuk turut dalam menyukseskan pesta demokrasi ini atau pemilu ini sangat penting, dan kita berharap kehadiran masyarakat untuk hadir dan memberikan pilihannya itu sangat penting. Dan komitmen DPR jika ditanyakan, tentu kita tidak pernah berhenti dalam mengawal minimal 3 hal. Yang pertama adalah legislasi kita, tentu dalam masa sidang yang singkat, tentu proses legislasi atau pengawalan dalam proses kita membuat undang-undang terus kita jalankan. Proses budgeting dengan pemerintah, anggaran tentu terus kita jalankan, tapi yang terpenting proses pengawasan. Karena isi esensinya adalah peran DPR, salah satu yang strategis adalah proses pengawasan. Yang memang setiap komisi, setiap alat kelengkapan dewan lainnya, seperti kami di BKSAP, malahan hari ini langsung kita mengakselerasi segala kegiatan untuk melakukan satu kegiatan hari ini, justru yaitu sebuah pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri untuk terus mengkoordinasikan segala diplomasi yang dilakukan pemerintah dan parlemen dalam diplomasi luar negeri juga sejalan sebagai second track diplomasi, di mana pemerintah menjadi first track diplomasi, dan kita siap melakukan total diplomasi dalam mengawal segala kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Dan tentu proses 2 hal yang terpenting juga, yaitu proses bagaimana proses diplomasi ini bisa terkawal dengan baik ke depan, dan proses representasi yang kita miliki juga terus kita lakukan. Nah, tahun politik ini sebenarnya sangat tepat untuk mengevaluasi total bagaimana proses-proses tadi atau fungsi-fungsi tadi sudah kita lakukan dengan maksimal. Yang terpenting juga fungsi yang mungkin tidak dijabarkan secara menyeluruh, yaitu fungsi bagaimana kita sebagai anggota dewan untuk merepresentasikan rakyat justru ingin terus membantu masyarakat. Dan tentu kita melalui kementerian atau program-program atau apapun yang kita lakukan di berbagai kementerian untuk terus mengawal pemerintah agar terus memberikan kontribusi dan bantuan kepada masyarakat. Nah, kita ketahui sangat penting bagaimana agar anggaran APBN ini juga terserap dengan baik dan bermanfaat untuk rakyat di seluruh dapil. Dan tentu DPR RI dengan sekarang adanya 80 dapil, ke depan ada 84 dapil, tentu sangat penting untuk memberikan masukan sebagai mungkin sparring partner pemerintah untuk meyakinkan bahwa penting sekali untuk hadir secara konkret di setiap daerah dalam programnya, dalam kementerian secara total, dan juga dalam program-program ini untuk menyentuh rakyat. Karena memang esensi daripada apa yang dilakukan pemerintah pusat justru harus dirasakan oleh rakyat kita di tingkatan paling rendah, yaitu tingkat desa minimal ataupun di tingkat yang lebih rendah lagi. Nah, tentu masa pengabdian kita sampai 30 September, tentu kita akan terus mengawal apa yang memang menjadi tugas tupoksi kita. Dan tentu yang terpenting adalah bagaimana rakyat
memberikan kepercayaan kepada kami dan kami terus akan mengemban amanah dan tugas ini untuk terus mengawal segala kepentingan bangsa dan negara melalui parlemen. Dan sekali lagi saya ucapkan tentu terima kasih, selamat tahun baru, tentu momentum yang baik dan kita berharap berdoa agar pemilu kita baik, berjalan lancar dan damai. Dan itu yang memang sebagai esensi sebuah demokrasi adalah demokrasi kita sudah matang, kita harus bisa menginspirasi dunia dengan demokrasi yang bisa mewujudkan satu komitmen bersama di mana rakyat semakin paham bagaimana memilih figur-figur terbaik. Yang kedua, bagaimana juga terjadinya proses demokrasi yang damai dan juga jujur dan bersih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Putu. Ya. Demikianlah pemirsa wawancara saya dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Putu Supatmarudana dari fraksi Partai Demokrat, bahwa beliau tadi menyampaikan sejalan juga dengan yang diinstruksikan oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani bahwa DPR mulai hari ini, mulai pembukaan masa sidang per hari ini tanggal 16 Januari 2024 akan melaksanakan kinerja-kinerja secara positif, secara maksimal, bahwa tidak perlu ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa kinerja DPR akan menurun, akan berkurang gitu. Justru sebaliknya dengan waktu yang singkat ini dipacu dengan waktu di masa sidang ketiga ini dan juga masa sidang DPR yang akan berakhir pada bulan September tahun 2024 nanti, DPR akan secara maksimal dan total memberikan segala sesuatunya dan memberikan segala kinerjanya kepada masyarakat, baik dari sisi diplomasi tadi disampaikan oleh Pak Putu dari BKSAP DPR RI, maupun dari sisi anggaran dari Badan Anggaran DPR RI, maupun dari sisi pengawasan yang secara rutin dan berkala dilakukan oleh setiap AKD yang ada di DPR RI. Demikian laporan dari saya, Fajar Ilhami, tim Newsroom melaporkan.